Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang didukung oleh Diabetasol. Dalam sidak di sejumlah lokasi masih ditemukan minyak kita yang takarannya tidak sesuai alias dicurangi. Umumnya kemasan 1 liter yang takarannya dicurangi. Seorang Kapolres Singada, Nusa Tenggara Timur diduga melakukan tindakan asusila terhadap 3 anak di bawah umur. Aksi bejat sang Kapolres diabadikan dan diunggah ke situs dewasa di Australia. Kawanan pembuat STNK palsu ditangkap Polres Cianjur, Jawa Barat. Satu pelaku mengaku jenderal dari Kerajaan Sunda Nusantara yang memerintahkan pembuatan STNK palsu dengan logo Kerajaan Sunda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Heboh minyak kita dicurangi hingga dipalsukan. Di tengah kebutuhan minyak goreng yang meningkat karena Ramadan, Kementerian Perdagangan memutuskan menarik minyak kita 1 liter dari pasaran. Apakah ini akhir dari minyak goreng murah, sengkarut minyak goreng subsidi? Masyarakat kembali gigit jari. Saksikan dalam Kabar Petang selengkapnya bersama saya Windy Wellington dan Aditya Nugroho. Inilah Kabar Petang untuk Anda. (1.600) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan calon aparatur sipil negara asal Garut, Jawa Barat yang ditunda pelantikannya tahun ini menggeruduk kantor DPRD Garut. Mereka melakukan aksi damai sambil membawa beragam tuntutan yang dituliskan dalam spanduk. Ada sekitar 1.600 guru, tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi di lingkungan pemerintah daerah Garut yang lulus namun gagal diangkat dan dilantik pada tahun 2025. Mereka batal mendapatkan SK pelantikan karena keputusan Menpan RB yang menunda pelantikan hingga tahun 2026. Karena kebijakan tersebut, para P3K, CASN, dan CPNS yang mayoritas berasal dari pegawai honorer tidak mendapatkan gaji ataupun insentif karena sudah dianggap lulus. Puluhan rumah dan ruko di Tasikmalaya, Jawa Barat porak-poranda akibat disapu angin kencang. Saat kejadian, wilayah tersebut diguyur hujan deras disertai fenomena hujan es. Angin kencang dan hujan es terjadi di wilayah Tasikmalaya pada Selasa sore. Kejadian ini menyebar di 3 kecamatan, di antaranya Kecamatan Ciberem, Purbaratu, dan Cihideng. Di Jalan Lingkar Utara, Kecamatan Purbaratu, sejumlah bangunan rumah warga dan ruko serta warung makan atapnya berterbangan hingga ke sawah yang jaraknya cukup jauh. Selain itu, sebagian rumah juga terlihat roboh disapu angin. Saat ini warga mulai melakukan perbaikan terhadap rumah mereka yang rusak. Kayaan Bantar Gedang, namanya pisan kejadian angin. Bumi tak tinggal di bumi Mang Abung di Bantar Gedang. Seur bumi nu hancur angin.
Sungguh tega, seorang Kapolres nonaktif di Ngada, Nusa Tenggara Timur diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Yang tak kalah mengejutkan, aksi bejat sang Kapolres diabadikan dan diunggah ke situs dewasa di Australia. Seorang Kapolres nonaktif di Ngada, Nusa Tenggara Timur yakni AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaatmaja diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Kejadian pelecehan terjadi pada Juni 2024 silam di salah satu hotel di Kota Kupang. AKBP Fajar disebut memesan anak berusia 6 tahun melalui seorang wanita berinisial F dengan imbalan 3 juta rupiah. Terbongkarnya aksi bejat AKBP Fajar setelah video asusila tersebar di situs porno Australia. Pihak otoritas Australia yang melacak video tersebut menemukan lokasi pembuatan. Pihak otoritas Australia lalu berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri dan Kementerian PPA. 20 Februari lalu, AKBP Fajar langsung diamankan Propam Mabes Polri dan dibawa ke Mabes Polri guna pemeriksaan. Itu saya tidak mengerti, tapi itu Mabes Polri yang mengamankan dan sudah dibawa ke Mabes Polri. Sekarang biar nanti Mabes Polri yang tahu kasusnya, saya juga tidak tahu. Polisi pun telah memeriksa sedikitnya 9 orang saksi. Untuk sampai saat ini total sudah di sini 9 saksi. Korbannya berapa orang, Pak? Korban 1 orang. Korban adalah seorang anak yang berusia 6 tahun. Hingga kini pelaku masih ditahan di Divisi Propam Mabes Polri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Lantas apa saja temuan dari Kompolnas terkait kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum Kapolres di Nusa Tenggara Timur? Sudah bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Irjen Purnawirawan Ida Utari Purnamasari. Selamat sore Ibu Ida. Selamat sore Mbak. Bagaimana kabar? Baik, Ibu Ida, kami ingin mengetahui sampai dengan saat ini bagaimana pendapat Kompolnas terkait dugaan tindakan asusila yang saat ini dilakukan oleh Kapolres Ngada. Ya, begini Mbak. Tindakan asusila yang dilakukan oleh siapapun itu sudah bertentangan dengan Undang-Undang TPKS. Artinya dia melanggar. Apalagi ini pelakunya adalah seorang oknum anggota Polri dan seorang Kapolres yang sudah memahami betul tentang undang-undang. Artinya bahwa ada sesuatu yang saya pikir di luar nalar seorang Kapolres, seorang anggota Polri yang memahami tentang undang-undang ini, tapi dia sudah sebagai pelaku, terduga pelaku. Oleh karena itu, dengan adanya informasi yang diterima oleh kepolisian berkenaan dengan informasi yang dari Australia tersebut, maka terima kasih Propam sudah bergerak cepat untuk melaksanakan tugasnya, melakukan pemeriksaan kepada Kapolres. Dan sekarang Polres sudah dilakukan pemeriksaan di Propam, sedang untuk menjalankan sidang kode etik kemungkinan minggu depan. Ini sangat cepat yang dilakukan Propam, dan mudah-mudahan nanti pidananya masih bisa berjalan oleh Ditkrimum NTT yang sudah melaksanakan. Kompolnas sebagai pengawas eksternal Polri memastikan bahwa apa yang dilakukan Polri dalam melakukan proses ini berjalan dengan cepat, karena memang sudah terbukti atau sudah unsur-unsurnya ada diperoleh, maka kami memastikan bahwa ini sudah berjalan dengan cepat. Itu, Mbak. Bu Ida, bagaimana Kompolnas sendiri memastikan hak-hak dari korban? Bu Ida. Ya, baik.
Karena ini korbannya anak, maka dia harus mendapatkan perlindungan. Baik namanya, hak-haknya harus diberikan. Apa yang harus dilakukan yaitu berkoordinasi, berjejaring dengan yang ada di sana, di NTT sana. Kan itu ada beberapa jejaring untuk perlindungan kepada anak, termasuk bagaimana nanti kalau umpamanya pemeriksaan terhadap anak itu harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini wajib, kami akan terus mengawasi apakah Polri juga sesuai prosedur sudah dilakukan perlindungan terhadap anak, karena tidak boleh satupun yang dilanggar hak-haknya itu. Itu yang kami lakukan, Pak. Lantas apa langkah-langkah dari Kompolnas sendiri untuk memastikan bahwa penyelidikan ini dapat berjalan secara transparan dan juga memastikan bahwa pelaku tidak mendapatkan perlindungan khusus, Ibu Ida? Ya, kasus ini sudah terbuka, semua orang sudah bisa melihat, bisa mengakses. Tidak mungkin lagi Polri menutup-nutupi, dan itu tidak mungkin dilakukan. Apalagi semua sudah melakukan pemantauan, baik Kementerian PP, kemudian ada dari Kompolnas khususnya, Propam sudah mengangkat. Pada saat nanti sidang KKEP, Kompolnas akan mengawal. Kami sudah koordinasi dengan Propam kapan pelaksanaannya, dan kami minta segera dilakukan sidang KKEP. Kami akan hadir dan mengawal kasus ini dan memastikan bahwa kalau memang terbukti yang bersangkutan ini melanggar atau memang melanggar undang-undang PPKS, bahkan dia juga melanggar terbukti positif narkobanya, maka ya hukuman yang paling berat karena dia seorang anggota Polri. Baik. Anggota Polri itu di dalam ketentuannya kalau melanggar atau melakukan tindak pidana, maka dia hukumannya lebih berat daripada masyarakat sipil. Baik. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Ida Utari Purnamasari waktunya bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore, Bu. Baik. Saya minta juga TV One. Pemirsa, bikin geleng-geleng kepala, 1 dari 4 tersangka sindikat pembuat surat tanda nomor kendaraan atau STNK palsu mengaku sebagai jenderal muda kekaisaran kerajaan Sunda Nusantara. Modus para tersangka dengan menghapus data kendaraan dan mengganti sesuai permintaan pemesan dengan hologram kerajaan Sunda. Masih ingat dengan Sunda Empire yang sempat viral dan mengebohkan masyarakat di Jawa Barat? Kali ini ada pula yang buat geger dengan menamakan kelompoknya Kerajaan Sunda Nusantara. Bukan cerita soal budaya, tapi malah berbuat tindak pidana. Mereka memalsukan surat tanda nomor kendaraan STNK palsu dengan hologram yang bertuliskan Kerajaan Sunda. Tak main-main, kebanjiran pesanan dan banyak orang percaya, padahal abal-abal. Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yongki Dilata mengatakan ada 1 tersangka yang berperan sebagai Jenderal Kerajaan Sunda Nusantara yang memberikan instruksi kepada para tersangka lainnya. Walaupun tidak terkait dengan ini, bahwa kenapa alasannya bahwa yang bersangkutan merasa memiliki hak untuk mengeluarkan STNK karena pelaku ini hasil keterangannya mengaku sebagai jenderal muda dari negara kekaisaran kemaharajaan Sunda Kelapa, Sunda Nusantara atau Sunda Ajipilemu. Ya, jadi merasa berhak untuk mengeluarkan STNK. Kasus yang terbongkar dari laporan pemilik rental mobil ini ternyata sudah meraup uang hasil kejahatan hingga ratusan juta rupiah. Kini para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan.
Petugas melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional untuk mengecek takaran minyak goreng minyak kita yang tak sesuai. Di Banten ada sekitar 13 ton minyak kita tak sesuai takaran. Sementara di Jakarta Utara, polisi selidiki 2 produsen minyak kita kemasan botol maupun plastik 1 liter. Polda Banten menemukan sekitar 13 ton minyak kita tidak sesuai takaran di wilayah Kecamatan Rajeng, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas kepolisian melakukan pemeriksaan kepada para pedagang hingga ke gudang distributor minyak kita untuk memastikan takaran sesuai dengan kemasan. Dari hasil penyelidikan di wilayah Banten, kita menemukan ada sekitar 13 ton yang kita duga ada pengurangan volume yang ini sedang didalami oleh tim dari penyidik Direktorat Krimsus Polda Banten. Inspeksi mendadak atau sidak juga dilakukan di Pasar Waru Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polres Metro Jakarta Utara menemukan 2 produsen minyak kita kemasan botol maupun plastik 1 liter tidak sesuai takaran yang tertulis atau hanya terisi 800 ml hingga 900 ml. Dengan adanya temuan ini, pihak kepolisian dari Jakarta Utara akan menindak tegas kepada produsen minyak kita yang mengeluarkan kemasan botol ataupun plastik 1 liter yang memiliki takaran berbeda. Tim Satgas Pangan Polres Bungo Jambi membawa tabung ukur untuk mengecek takaran minyak kita dari setiap kemasan. Hasilnya, petugas menemukan ada minyak kita yang tidak sesuai takaran, kurang 50 ml dari takaran 1 liter. Dengan ditemukannya kecurangan takaran minyak kita, polisi akan melakukan pengusutan lebih lanjut. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, lebih dari 500.000 jemaah umroh memadati Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi di bulan Ramadan ini. Otoritas Arab Saudi sendiri menyiapkan 4,9 juta takjil yang dibagikan kepada jemaah umroh baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi Madinah. Dan berikut kami hadirkan laporan Arif Yantiska dan Rahmat Maulid dari Makkah, Arab Saudi. Masjidil Haram mencatat jumlah jemaah umroh mencapai puncaknya. Ada lebih dari 500.000 jemaah menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci dalam 1 hari. Banyak umat muslim memilih menunaikan ibadah umroh di bulan Ramadan agar bisa menjalankan ibadah lebih khusyuk dan kian mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Selama puncak musim umroh Ramadan, ada 196 titik akses termasuk 5 gerbang utama yang disiapkan untuk memudahkan akses masuk dan keluar bagi jemaah. Saat ini saya sedang berada di Masjidil Haram Makkah, Arab Saudi. Saat ini menjelang waktu berbuka puasa. Dan ini adalah beberapa menu yang telah dibagikan kepada jemaah. Berbeda dengan di Masjid Nabawi Madinah, di sini ada beberapa yang mungkin termasuk baru menu-menunya. Seperti ini. Ada roti, dan pasti kurma. Nah, sebagai informasi pemirsa, otoritas Arab Saudi selama pekan pertama Ramadan telah membagikan lebih dari 4,9 juta menu berbuka puasa kepada jamaah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dan konsumsi air Zam-Zam sudah mencapai 8.300 meter kubik. Dari Mekah, Arab Saudi, Arif Yantiska, Rahmat Maulid, TV One mengabarkan. Dan bagaimana serunya berburu takjil jelang berbuka puasa di Surabaya? Kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, Pasar Takjil Karmen di Surabaya, Jawa Timur menjadi salah satu lokasi favorit warga untuk ngabuburit menjelang waktu buka puasa. Pasar Takjil Karmen di Jalan Karangmenjangan selalu ramai dikunjungi warga karena jadi lokasi ngabuburit sekaligus berburu takjil buka puasa. Beragam takjil dijual dari mulai gorengan hingga minuman. Warga berebut berburu lumpia, pastel, ote-ote hingga tahu isi.
Para pedagang senang karena saat Ramadan penjualan meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Pemirsa, seperti apa ramainya berburu takjil di Jalan Panjang Jakarta? Kami akan ajak Anda bergabung bersama rekan Aurelia Zafira. Assalamualaikum Aurel, bagaimana dengan suasana ngabuburit dan jajanan takjil di Jalan Panjang? Silakan. Ya, Aditya Nugroho dan juga pemirsa, benar sekali saat ini saya sudah berada di Jalan Panjang, arteri Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat, tepatnya di pertigaan Haji Domang, Kebonjeruk, Jakarta Barat, yang mana memang di sini, di tempat kami mengabarkan saat ini merupakan lokasi, salah satu lokasi berburu takjil favorit bagi masyarakat yang ada di Jakarta nih, yang mana di sini pemirsa, di sepanjang Jalan Kebonjeruk, Jalan Panjang ini, sekitar 300 meter ini full menjual takjil, mulai dari makanan kue basah, terus ada kue-kue yang asin seperti risol, bakwan, dan di sini di tempat saya mengabarkan saat ini bisa dilihat pemirsa ramai sekali para masyarakat yang ingin membeli takjil. Di sini yang menyita perhatian saya, di sini juga menjual puding berbagai macam rasa. Dan sudah bersama saya di sini salah satu kakak yang mau membeli takjil nih untuk buka puasa. Halo, namanya siapa? Kak, nama saya Bella. Oke, Kak Bella, tinggalnya di sekitar mana nih kalau saya boleh tahu? Aku di Jalan Panjang juga sih, di Kebonjeruk. Dekat ya berarti ya. Kalau boleh tahu udah beli apa aja nih Kak? Bisa dijelasin? Aku beli miles crab sama brownies di sini juga sih, dekat sini yang kakak tadi liput itu, emang ramai banget sih Kak. Oke. Rencana habis ini mau beli apa lagi nih kira-kira? Kalau misalkan takjil kan gorengan is emas ya, sama es buah atau apa kayak gitu. Mungkin nanti kita jalan di sana untuk beli esnya itu sih Kak, sama gorengannya. Udah mulai menyusuri ke sana belum? Tadi jujurnya dari sana, jadi kita langsung ke sana, terus kita mau back lagi sih untuk beli-belinya. Ini udah sering berarti beli takjil di Jalan Panjang ini Kak? First time sih Kak. Iya, soalnya kayak rame banget sih baru bisa kesini. Kalau tahu tempat ini dari mana kira-kira? Dari media sosial udah banyak banget ya, dari influencer atau apa kayak gitu. Jadi kayak tertarik banget dan emang deket banget sih, 1 kilo doang kalau jalan kaki. Jadi ya udah kita coba kesini. Gitu. Dikit lagi berbuka ya Kak, berarti mau coba cari lagi. Gitu Kak. Terima kasih Kak Bella. Oke pemirsa, coba kita tanya-tanya lagi nih para pengunjung yang lain yang mungkin lagi mau beli kue juga. Oke, halo kakaknya. Ya, halo. Namanya siapa Kak? Vela. Kak Vela, mau cari apa nih kira-kira? Mau jajanan takjil. Berarti tinggalnya daerah dekat sini? Ya, dekat sini, karena kemarin lihat ini viral, jadi kita langsung mampir ke sini, ramai banget. Kalau di sini apa yang paling menarik Kak kelihatannya nih? Kayaknya ini ya yang viral banget, ini katanya bubur campion atau apa tadi katanya. Lalu sama paling gorengan-gorengan. Berarti udah sering Kak mencari takjil kayak gini, berburu takjil kayak gini ya? Iya, sering banget, soalnya kayak ikut, walaupun nonis kita ikut seru untuk berburu takjil juga. Karena kan cuma bulan puasa aja kan adanya. Kalau favoritnya sendiri takjil apa Kak kira-kira? Pastel. Pastel ya, kue asin berarti. Iya, gorengan. Kalau di sini berarti udah sering di Jalan Panjang ini, apa ada rekomendasi tempat buka takjil yang lain? Mencari takjil yang lain? Dekat rumah sih, tapi karena ini ramai banget kayaknya lebih mending ke sini sih, soalnya kan lengkap banget. Kasih Kak, silakan dilanjutkan cari takjilnya. Ya, pemirsa Aditya, walaupun di sini situasinya mungkin agak padat karena di jalan raya, namun masyarakat ini tetap nih berburu takjil untuk berbuka puasa. Sementara demikian Aditya, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Aurelia Zafira atas laporan Anda, dan nanti juga kita pengen lihat ya Aurelia mau berburu takjil apa untuk menu berbuka nanti. Baik, terima kasih sekali lagi Aurelia. Pemirsa, pasca temuan adanya praktik curang dari para perusahaan minyak yang tidak sesuai takaran, Kementerian Perdagangan akhirnya menarik minyak kita kemasan 1 liter dari pasaran. Informasi ini akan kami bahas sesaat lagi. Tetaplah di Kabar Petang.
Pemirsa, Kementerian Perdagangan memutuskan menarik minyak kita kemasan 1 liter dari pasaran. Tindakan ini diambil menyusul adanya praktik curang dari para pengusaha. Atas kelangkaan dari minyak kita di pasaran, masyarakat terpaksa membeli minyak curah yang kualitasnya tidak terjamin. Karut-marut tata niaga minyak goreng subsidi minyak kita tengah menjadi sorotan. Di tengah persoalan harga jual yang mahal, kini konsumen dirugikan dengan beredarnya minyak kita yang tak sesuai takaran. Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan Polri melakukan sidak di berbagai daerah. Hasilnya, minyak kita yang beredar tidak sesuai dengan takaran. Atas temuan itu, Kementerian Perdagangan memutuskan menarik produk minyak kita kemasan 1 liter dari pasaran. Penarikan tersebut dilakukan untuk memastikan produk yang tidak sesuai standar tidak lagi beredar di masyarakat. Teman itu melakukan pengecekan itu tidak hanya ke repackingnya saja ya, tetapi juga ke pasar-pasar rakyat kita lakukan. Ya, jadi kalau ada ya kita temukan ya berarti itu memang melanggar aturan, harus ditarik. Kebijakan tersebut sontak menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama pada saat bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, di mana kebutuhan minyak goreng meningkat. Udah tahu, tapi Ibu nggak sempat jual sih, dan barangnya nggak ada gitu. Tapi sekalipun ada, gimana harganya Bu? Ya mahal, soalnya Ibu bukan dari sales, belinya kalau dari sales resmi kan harganya murah. Ya ini saya ke pasar Aluman habis beli minyak goreng, tapi karena tadi sebenarnya saya tadi nyari minyak kita ya, cuma karena minyak kita yang nggak ada, saya jadi terpaksa beli minyak jenis curah. Minyak kita awalnya menjadi harapan masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng bersubsidi yang bisa dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan terungkapnya kasus pengurangan takaran, mestinya ada perbaikan total agar masyarakat tidak terus-menerus kecewa. Lantas sampai kapan kisruh tata kelola minyak goreng ini berakhir? Apalagi kebutuhan minyak goreng saat ini cukup tinggi, terutama di bulan Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pasca temuan adanya praktik curang dari para perusahaan minyak yang tidak sesuai takaran, Kementerian Perdagangan akhirnya menarik minyak kita kemasan 1 liter dari pasaran. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan produk yang tidak sesuai standar tidak lagi beredar di masyarakat. Lantas apa penggantinya jika minyak kita ditarik dari pasaran? Apalagi saat ini kebutuhan minyak goreng meningkat. Kami akan membahasnya dengan pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Bang Kudori. Selamat sore, Bang Kudori. Selamat sore, Mas Aditya. Baik, Bang Kudori, ini setelah Kementerian Perdagangan menarik minyak kita kemasan 1 liter, lalu apa penggantinya untuk masyarakat? Ya, masyarakat sebetulnya di pasaran ada alternatif, mestinya jangan khawatir. Masyarakat selama ini membeli minyak kita dengan harga 15.700 per liter, itu hanya bisa didapatkan di retail modern. Ya. Tapi kalau di pengecer, di pasar tradisional, itu pasti harganya di atas itu. Bisa 17.000, 17.500, 18.000. Yang harganya setara dengan minyak curah hari-hari ini. Jadi ada alternatif, kalau tidak bisa beli minyak kita, ada minyak curah, satu. Yang kedua, minyak kemasan premium yang harganya jauh lebih tinggi, bisa 22.000, 24.000 per liter. Baik, perbandingannya kan sebetulnya kalau kita ngomongin minyak kita ya dengan minyak curah tadi, tapi sebetulnya gimana sih kualitas minyak curah dibandingkan dengan minyak kita yang secara kemasan kan tampilannya pasti lebih menarik dan lebih terjamin? Bagusan minyak kita. Ya, lebih bagus minyak kita. Nah, apa ini dapat menjadi opsi untuk substitusi ketika minyak kita ini ditarik dulu nih sementara yang kemasan 1 liter ini? Ya, sepertinya tidak semua produsen ya mencurangi isi itu. Jadi mungkin hanya beberapa produsen yang mencurangi itu. Jadi mestinya di pasar masih ada, walaupun tidak sebanyak seperti semula. Nah, mereka-mereka yang tidak mendapatkan alternatif, yang tidak mendapatkan lagi minyak kita, bisa sementara bergeser ya, walaupun harus merogoh kantong itu lebih dalam lagi gitu ya. Misalnya kalau ingin ke minyak premium, itu pasti ya harus menyisihkan sekian ribu per liternya itu di atas harga minyak kita. Baik, tapi kompensasi untuk pengecer ini seperti apa? Kan ketika misalnya katakanlah ini ditarik di tingkat pengecer misalnya, artinya kan harus ada kompensasi juga yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan. Nah, itu sepertinya nanti akan ada regulasi yang diatur oleh Kementerian Perdagangan. Tentu ada hitung-hitungan ya dengan produsennya ya. Produsen yang sudah mendistribusikan ini dan ketika menarik itu pasti nanti ada hitung-hitungannya. Kalau distributor tingkat 1
tingkat 2 dan seterusnya itu produknya ditarik, pasti kan ada misalnya duit yang sudah dibayarkan atau biaya yang sudah dikeluarkan, itu pasti akan ada hitung-hitungannya. Baik, menurut Anda sendiri kecurangan yang terjadi dan mereka yang menjual di atas HET ini, apakah ini praktik yang baru terjadi baru-baru ini saja atau sudah berlangsung lama menurut Anda? Dugaan saya sudah lumayan lama ya. Apa? Indikasinya setidaknya 2. Pertama, kalau kita lihat sosial media, beberapa netizen itu sudah men-share temuan isi dicurangi itu sudah lama. Satu. Yang kedua, minyak kita terlampaui HET-nya itu juga bukan baru. Ya. Dari data-data yang ada, saya lihat itu pertengahan 2023. Jadi sudah lama. Pertengahan 2023. Betul, sudah lama, sudah 1,5 tahunan lebih ya gitu. Nah, kenapa dugaan saya ini beriringan dengan itu? Pertama, kalau kita melihat struktur produksi ya, untuk bisa menjual harga minyak kita dari produsen untuk bisa menjual minyak kita 13.500 ke distributor tingkat 1, itu biaya atau harga CPO-nya tidak boleh lebih dari 10.000 per kilogram. Ya. Kalau lebih dari itu kemungkinan dia akan rugi. Nah, hari-hari ini harga CPO di pasar itu 15.000, 16.000. Kalau menurut data setidaknya sekitar 6 bulan terakhir segitu. Jadi sebetulnya dari struktur harga, hitung-hitungan sederhana tadi menunjukkan tidak mungkin produsen dengan harga CPO yang ada sekarang itu bisa untung. Makanya yang mungkin dilakukan mereka ya 2. Satu, mencurangi isi, yang kedua menjual di atas HET. Walaupun dua-duanya bisa diperkarakan secara hukum karena memang regulasi bisa dipersoalkan ya. Itu ada regulasi yang dilanggar, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perdagangan. Tiga-tiganya bisa dipakai itu. Baik, lalu apa yang harus dilakukan supaya CPO-nya juga produsen tadi misalnya mendapatkan untung seperti yang Anda katakan kan hari ini produsen tidak mendapatkan untung jika CPO-nya terlalu rendah. Saya kira pemerintah melakukan upaya represif ya, menangkap, mentersangkakan mereka yang mencurangi atau nanti mempersoalkan mereka yang menjual di atas HET. Oke, itu satu hal dan memang harus diambil tindakan itu supaya ada efek jera ya. Tapi kalau ini tidak diikuti oleh upaya pemerintah untuk merombak atau merevisi regulasi atau kebijakan minyak kita, itu tidak akan merubah apa-apa. Nanti akan ada korban-korban berikutnya, pengusaha-pengusaha berikutnya yang akan ditangkapin. Karena memang situasinya tidak memungkinkan mereka untuk bisa untung. Saya tidak membela pengusaha ya. Tapi kalau situasinya seperti sekarang, itu pasti yang terjadi adalah tadi satu di antara dua tadi gitu. Dan itu kan tidak kita inginkan karena itu tidak sehat kan gitu. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat ini yang sulit kan akhirnya. PR-nya menurut Anda seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Saya kira pelan-pelan pemerintah nanti ketika ini sudah dipulihkan harus ada pengawasan yang ketat. Kenapa dugaan saya tadi lama itu karena memang sepertinya pemerintah teledor ya, nggak mengawasi secara ketat. Kalau betul pencurangan itu sudah sejak pertengahan 2023, artinya sudah lama gitu. Kalau sekarang kita beramai-ramai sebetulnya kayak kebakaran jenggot aja. Jadi pelan-pelan ketika ini sudah dipulihkan nanti produsen yang mencurangi segala macam misalnya kembali lagi memproduksi, pemerintah harus melakukan pengawasan ketat. Nah, yang kedua, ketika pemerintah sudah menetapkan HET tertentu, ya, kalau betul misalnya masih tetap ditetapkan 15.700, pelan-pelan saya kira masyarakat yang selama ini atau setelah ini ditarik itu beralih ke minyak goreng yang lain, kalau ada pilihan yang lebih murah dan lebih higienis, kan mereka pasti akan beralih. Gitu. Baik, semoga ini dapat menjadi masukan ya untuk pemerintah. Sekali lagi terima kasih Bang Kudori atas informasinya dan sharingnya bersama kami. Sehat dan sukses selalu. Hindarin arah ke stasiun.
Cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi kerap dituding sebagai pemicu banjir, termasuk banjir yang mengepung wilayah Jabodetabek kali ini. Sedangkan sederet faktor lain seperti kebiasaan membuang sampah di sungai hingga longgarnya rencana tata ruang wilayah semestinya tidak dikesampingkan. Meski banyak pihak yang mafhum, tapi mengapa penanganan banjir terkesan tak ditangani dengan sepenuh hati? Selengkapnya dalam Benang Merah, Biang Kerok pemicu bencana banjir. Hindarin arah ke stasiun. Setelah banjir besar melumpuhkan wilayah Jabodetabek pada tahun 2020, banjir besar kembali melanda wilayah ini pada awal Maret 2025. Banjir parah ini menenggelamkan permukiman, jalanan, dan fasilitas publik. Kali ini, Bekasi menjadi wilayah yang paling parah terdampak banjir. Kejadian ini bukanlah yang pertama kali terjadi, namun intensitas dan dampaknya terlihat semakin parah dari tahun ke tahun. Cuaca ekstrim dan tingginya curah hujan di sepanjang daerah aliran sungai, terutama di wilayah hulu sungai, ditengarai menjadi faktor utama pemicu banjir parah di wilayah Jabodetabek pada awal Maret 2025. Pemerintah pun melakukan modifikasi cuaca untuk meminimalisir resiko terjadinya bencana banjir. Namun, banjir adalah bencana ekologi yang tidak hanya disebabkan oleh faktor alam seperti cuaca ekstrim, tapi juga disebabkan perilaku manusia yang merusak keseimbangan lingkungan. Dalam rapat bersama dengan Komisi 5 DPR RI, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan, bencana banjir yang melanda wilayah Bekasi beberapa waktu lalu tidak sepenuhnya disebabkan oleh cuaca ekstrim. Menurutnya, banjir yang cukup parah itu juga dipengaruhi oleh faktor perubahan lingkungan, sebab intensitas curah hujan di wilayah Bekasi ketika banjir terjadi tidak setinggi pada tahun 2020 silam. Kondisi cuaca di bulan Maret bahwa ternyata dari data dan fakta yang kami lihat dari satelit tanggal 3 Maret yang lalu sebelum banjir adalah awan-awan itu ada 3 gerombolan yang berbahaya yang terus kami gencarkan peringatan dini. Gerombolan pertama itu yang jatuh di Jawa Barat, awan hampir memenuhi seluruh provinsi Jawa Barat. Kedua di Lampung dan Palembang, ketiga di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dan Barat. Nah, yang paling besar di nomor 3, disusul nomor 2, dan terakhir yang paling kecil di nomor 1. Tetapi banjirnya yang paling dahsyat justru di nomor 1. Dan curah hujan di nomor 1, contohnya Bekasi, itu curah hujannya jauh lebih rendah daripada, jadi peta sebelah kanan, Bekasi itu coba ditunjuk yang warna merah, itu curah hujannya sekitar, ini peta yang sebelah kanan ya, 141 ya, 141. Sebelumnya tahun 2020 itu 236. Tapi banjirnya justru yang curah hujannya lebih rendah, banjirnya sampai ke atap. Yang saat itu curah hujannya sampai 236, banjirnya tidak setinggi itu. Jadi ini menunjukkan bagaimana lingkungannya yang telah berubah, dan barangkali juga tata kelola airnya, karena nampak sekali dari peta ini. Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas adalah dua sungai penting yang mengalir di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi, Jawa Barat.
Kedua sungai ini merupakan bagian dari sistem daerah aliran sungai atau DAS yang lebih besar, yaitu DAS Kali Bekasi. Aliran kedua sungai ini akhirnya menyatu dan membentuk Sungai Bekasi yang kemudian mengalir ke Laut Jawa. Sungai Bekasi memiliki peran penting dalam mengalirkan air dari wilayah hulu di wilayah Bogor ke hilir di Bekasi dan Jakarta. Bencana banjir yang terjadi di Bekasi terkait erat dengan sejumlah masalah di sepanjang aliran sungai ini, termasuk penyempitan badan sungai, tingginya laju sedimentasi, dan alih fungsi lahan yang secara serampangan dilakukan secara masif baik di daerah hilir maupun di daerah hulu sungai. Kawasan puncak di wilayah Bogor dan Cianjur memegang peranan penting dalam siklus hidrologi di wilayah Jabodetabek. Sebagai daerah resapan air, kawasan ini seharusnya berfungsi sebagai penahan air hujan sebelum mengalir ke sungai-sungai di hilir, termasuk Sungai Cikeas dan Kali Bekasi, serta 13 sungai lain yang mengalir melewati Jakarta. Kawasan Puncak dan Cianjur juga berfungsi sebagai daerah resapan air yang mengendalikan ketersediaan air tanah dan air permukaan untuk wilayah Jabodetabek. Kawasan ini juga dikenal dengan objek wisata alamnya yang menjadi daya tarik pariwisata. Namun, laju pembangunan di wilayah ini justru mengancam daya dukung lingkungannya. Ironisnya, sejumlah infrastruktur yang mengancam lingkungan ini justru dimiliki oleh pemerintah. Ini kita lagi di areal rekreasi apa sih namanya? Rekreasi Ibis ya, dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat, PT Jaswita. Ya. Kemudian Pak Kasat, silakan berikan penjelasan. Ini izinnya berapa? Ya, izinnya diajukan 4.800 meter persegi kolam bersih. Nah, terus yang dikerjakan? Yang dikerjakan sampai tahun kemarin itu menjadi 15.000 berarti sudah nambah 11.000. Ya, kemudian dilakukan penindakan oleh Pemda Kabupaten Bogor bersama kami. Peringatan sudah, Pak? Sudah, peringatan, kemudian pemanggilan, diminta bongkar sendiri sudah? Iya, dan tetapi rencananya akan membongkar sendiri yang diulang ketentuan. Udah, karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Ya, bantu Pak Wakil Bupati, pimpinan DPRD Bogor, Pak Bupati juga sudah bantu Pak Bupati, untuk dukung Pak Gubernur. Dukung, kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan. Dan saya tidak segan-segan, walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat, untuk berikan contoh pada siapapun bahwa yang melanggar ya harus ditindak. Walaupun itu adalah lembaga bisnis, lembaga usaha BUMD milik Provinsi Jawa Barat. Kita ngasih contoh pada seluruh warga di Jawa Barat. Ya. Terima kasih. Ada alatnya? Maksud ada alatnya? Siap. Kita mulai bongkar hari ini. Sederet faktor lain seperti banyaknya sampah di sungai, alih fungsi daerah resapan air menjadi bangunan, longgarnya rencana tata ruang wilayah, buruknya sistem drainase, serta infrastruktur pengendali banjir yang tak berfungsi optimal. Meski mafhum dianggap menjadi pemicu banjir, namun terkesan tak ditangani dengan sepenuh hati. Fenomena bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya telah menjadi permasalahan pelik sejak wilayah ini bernama Batavia pada masa kolonial. Bencana banjir bahkan telah menjadi persoalan manusia penghuni wilayah ini sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar abad ke-5 Masehi. Hal yang sebenarnya lumrah terjadi karena bentang alam pembentuk wilayah Jakarta dan sekitarnya sejatinya adalah lembah sungai yang berbentuk dataran banjir. Dataran yang terbentuk dari proses pengendapan material subur yang dibawa oleh sekitar 13 sungai yang mengalir melintasi wilayah ini. Dari daerah hulu di pegunungan wilayah Bogor hingga ke Laut Jawa. Setiap bulan Ramadan, Masjid Jogokarian di Yogyakarta menyediakan lebih dari 3.000 porsi makanan berbuka puasa dengan menu berbeda. Kami hadirkan selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Setiap bulan Ramadan, Masjid Jogokarian di Yogyakarta menyediakan lebih dari 3.000 porsi makanan berbuka puasa dengan menu yang selalu berbeda. Dan yang luar biasanya, semua makanan ini gratis dibagikan ke masyarakat. Masya Allah, mulia sekali. Dan pemirsa, dengan dana yang berasal dari umat, Masjid Jogokarian setiap hari selama bulan Ramadan membagikan makanan berat, bahkan juga
hanya cemilan dan juga ada takjil. Dalam kegiatan Gokarian dibantu oleh relawan yang berjumlah 28 kelompok. Uniknya, makanan berbuka yang dibagikan itu tidak menggunakan kemasan sama sekali, yaitu yang merupakan kemasan sekali pakai. Namun panitia menyiapkan alat makan seperti piring dan gelas keramik lengkap dengan sendoknya. Yang membuat lebih menggiurkan dan selalu dinanti karena menunya sangat beragam, ada opor, krecek, telur, hingga chicken katsu. Langsung saja kita sapa Arga Dumadi yang saat ini berada di Masjid Jogokarian Yogyakarta. Arga, bagaimana antusiasme warga yang sudah ada di sana jelang berbuka puasa, Arga? Ya, ketika kemudian melupakan, coba handphone kita silent, kita matikan, kita tutup dan kita tidak melihatnya lagi. Hanya sekedar untuk menunggu sholat dalam waktu setengah jam. Ya, Windy dan pemirsa, mungkin sudah bisa Anda saksikan di belakang saya ini begitu ramai suasana di Masjid Jogokarian Yogyakarta, karena memang setiap harinya di masjid ini sudah dikenal membagikan 3.500 takjil begitu kepada pengunjung ataupun juga jamaah masjid ini, pemirsa. Dan menunya setiap hari itu berbeda-beda. Saya mau cari tahu menunya apa sambil saya mau ajak ngobrol dulu nih salah satu pengunjung di sini. Selamat sore, dengan Ibu siapa? Ibu Rustiani. Ibu Rustiani. Ibu Rustiani dari mana, Bu? Dari Salatiga. Dari Salatiga. Wah, ini pertama kali ke Masjid Jogokarian atau sudah berulang kali, Bu? Pertama kali. Baru pertama kali. Sengaja datang ini untuk apa, Bu? Apakah untuk tajilnya atau bagaimana? Saya datang kan aku lagi di rumah ponakan ini di Sewon. Terus diajak ke sini. Jadi sudah dapat kabar ya, Bu, tentang takjilnya nih ya, Bu ya? Iya. Ibu kan sudah ambil, Bu. Boleh nggak ditunjukkan kepada kamera ini? Ini ada apa aja? Oke, ini mungkin bisa di-shoot dulu. Oh ya, ini, Bu. Ya maaf, agak tumpah sedikit ya. Ini ada ayam goreng, pemirsa, mungkin dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kemudian ini juga ada sop kembang waru kalau kami menyebutnya. Jadi kembang waru ini adalah dari tepung dan juga daging ayam gitu ya, yang diolah kemudian warnanya jadi kuning seperti ini. Ada baksonya juga, ada kerupuknya juga. Terus ini ada sambalnya, jadi sudah komplit. Dan menu ini di Masjid Jogokarian setiap harinya ini berubah begitu. Ya, Ibu, terima kasih banyak ya, Bu, sambil menunggu waktu berbuka ya, Bu, yang akan datang sebentar lagi. Dan pemirsa, untuk di Yogyakarta sendiri ini sholat maghrib akan tiba pada pukul 17.53 nanti ya, sebentar lagi nih pemirsa. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk di Masjid Jogokarian Yogyakarta sendiri kegiatan semacam ini sudah berlangsung lama, dan pada hari ini itu ada 3.500 takjil yang dibagikan kepada jamaah ataupun juga kepada masyarakat. Dan ini biasanya pada pukul 4 sore biasanya ini disiapkan oleh pihak masjid dan kemudian dibagikan pada pukul 5 sore sampai kemudian waktu berbuka tiba. Ya, untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Ya, Arga, indahnya berbuka puasa bersama. Terima kasih Arga Dumadi atas laporan Anda langsung dari Yogyakarta. Pemirsa, sebagai salah satu kerajaan Islam di Nusantara, Kesultanan Buton banyak meninggalkan jejak peradaban Islam. Salah satunya Masjid Tua Jilaul Qulub yang berusia hampir 5 abad yang dibangun oleh Sultan Buton ke-7. Masjid Tua Jilaul Qulub ini dibangun pada abad ke-17 Masehi oleh Sultan Buton ke-7, yakni Sultan Lhasa Paragao yang bergelar Oputa Maopolina Pauna. Masjid ini berlokasi di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau. Dinding yang tampak kokoh ini terbuat dari susunan batu karang dengan ketebalan mencapai 50 cm dengan tinggi 2 meter. Terdapat 1 pintu utama dan 2 jendela besar pada sisi kiri dan kanan. Meski pernah ambruk, namun bentuk atap masih sesuai dengan bentuk aslinya. Pembangunan masjid ini dilatar belakangi bertambahnya populasi penduduk yang mulai ramai di perkampungan Sorawolio.
Sultan Lasaparagau kemudian membangun benteng yang diberi nama Benteng Sorawolio, sekaligus mendirikan Masjid Qila ul Qulub di dalam kawasan benteng. Dan dibangunlah masjid bersama dengan bentengnya. Tujuan daripada membangun masjid dan bentengnya ini mungkin daripada Sultan Buton Saparagau itu bahwa penduduk di situ agar dapatlah menjalankan dari ibadah menurut daripada syariat Islam, kemudian masjid tersebut juga dapatlah membantu daripada Masjid Agung Keraton Buton dan masjid-masjid yang ada di barata-barata lain dalam mempertahankan negeri ini secara batiniah. Meski sempat terbengkalai selama puluhan tahun hingga rusak parah, kini Masjid Tua Qila ul Qulub ini menjadi salah satu destinasi wisata religi di kota Bau-Bau. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One mengabarkan. Pemirsa, seperti apa ramainya berburu takjil di Jalan Panjang? Kita sudah bersama dengan rekan Aurelia Zafira. Assalamualaikum Aurel, sudah menentukan menu berbuka puasa yang akan nanti disantap oleh Aurel, silakan. Ya baik Aditya Nugroho, Windy Wellington dan juga pemirsa, benar sekali Aditya masih bersama saya di sini, tepatnya di arteri Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat, yang mana memang di arteri Jalan Panjang ini merupakan salah satu lokasi favorit bagi masyarakat Jakarta Barat untuk mencari takjil nih. Bisa dilihat di belakang saya banyak sekali jajanan atau takjil atau menu berbuka puasa yang ada di sepanjang jalan ini, kira-kira ada di 300 sampai 400 meter di sepanjang jalan arteri Jalan Panjang ini. Dan bisa dilihat sendiri pemirsa, mulai dari makanan asin, di sini ada pastel, risol, ada martabak, ada tahu dan lain, dan di sini juga udah ada makanan jadi atau lauk bagi kalian yang mungkin kerja atau pulang kerja dan tidak sempat masak buat berbuka puasa. Di sini banyak sekali makanan jadi dan udah ada yang paket kayak seperti ini pemirsa, itu ada lauk ayam, lengkap sekali di sini pemirsa. Dan memang tidak hanya di sini, namun di sebelah sana pemirsa juga banyak sekali jualan, mulai dari kue-kue manis, lalu juga ada ini mungkin takjil-takjil untuk berbuka puasa seperti bubur sumsum, es pisang ijo, kolak, dan biji salak. Dan Aditya dan juga pemirsa, untuk saya sendiri memilih untuk berbuka puasa pertama kali dengan ini, es pisang ijo ini pemirsa. Halo Bu, aku boleh ini enggak? Boleh tahu nggak ini harganya berapa nih kira-kira? 10 ribuan aja kakak, ini harga 10 ribuan, semua kolaknya 10 ribuan. Kebetulan kita setiap hari itu dagang, ada macam-macam kolaknya, salah satunya ada biji salak, ada kolak pisang, ada bubur sumsum, juga ada pisang hijau. Selebihnya juga kita ada singkong Thailand dan juga ini singkong Thailand ini kak, sama ada selendang mayang. Tapi kebetulan kita sebelum jam 5 itu udah habis semua. Iya, laris banget. Kolak paling enak cuman punya aku aja di Jalan Panjang Kelapa 2, seperti itu. Berarti pemirsa, bagi kalian yang nggak mau kehabisan nih, mungkin kayak saya memilih es pisang hijau, bisa dilihat di sini pemirsa. Isinya ada apa aja nih? Ada bubur sumsumnya. Ini karena saya belum berbuka puasa Aditya dan juga pemirsa, saya hanya bisa memberikan dan menjelaskan apa aja isinya yang ada di dalam sini ya. Ada bubur sumsum, lalu ada sirup, terus ada es pisang hijaunya, dan nanti dikasih apa lagi nih kira-kira? Es batu sama susunya kak. Es batu dan susu ya. Namun kalau bisa dilihat di sini biji salaknya juga menarik ya. Biji salaknya juga salah satu kolak yang best seller di kita kak. Iya, jadi orang tuh banyak senang sama biji salak ini, dan juga ada kolak pisang. Sama satu lagi tuh es pisang hijau. Iya, betul. Kebetulan hari ini kita bawanya lumayan banyak, hampir 100-an, tapi sebelum jam 5 tuh udah habis, makanya tinggal sisa satu aja. Berapa ini satu? 10 ribu aja kak, untuk semua kolaknya, juga selendang mayang dan si singkong Thailandnya sendiri. Oke, aku mau satu ya bungkus untuk es pisang hijaunya. Nah pemirsa, coba kita ambil satu lagi nih untuk berbuka puasa. Saya memilih untuk yang ringan-ringan dulu ya, untuk gorengan ya. Ibu,
Ibu untuk gorengannya sendiri berapaan Bu? Harganya rata-rata 2,5 Neng, 2.500 ya. Saya boleh Bu dibungkus Bu, yang favoritnya? Mayones sama sosis Solo ada. Sosis Solo boleh Ibu. Oke pemirsa, ini di sini banyak sekali memang takjil-takjil, makanya sangat ramai karena ini merupakan salah satu tempat favorit yang ada di Jakarta Barat. Sementara demikian Aditya dan Wendy, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, Aurelia, belum jam 5 sudah ludes. Sudah habis. Ini namanya wartajil. Terima kasih Aurelia atas laporan Anda. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Kabar Petang. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kultum Jelang Berbuka. Saya Aditya Nugroho. Dan saya Windy Welitoria pamit. Selamat petang, sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Kabar Petang, didukung oleh